dengan baik oleh apoteker, karena kita mohon maaf, saya menilai diri saya sendiri, kita terkungkung dengan pola pikir masa lalu bahwa kita hanya ngurusin sediaan farmasi, padahal banyak hal yang terkait yang sangat berkaitan dengan apa yang ditempa di kampus. Ya, saya sangat dulu apoteker sedikit terlambat di memasuki dunia struktural di luar lingkungan Badan POM, ya, dan kita bersyukur sekarang ini kabar gembira buat adik-adik mahasiswa, sudah banyak apoteker yang jadi kepala dinas kesehatan. Kita belum bisa masuk menjadi direktur rumah sakit karena ada peraturan Menteri Kesehatan yang mengatakan direktur rumah sakit wajib dokter. Nah, itu salah satu tantangan bagaimana mitra kita itu memanfaatkan situasi yang ada. Tetapi anyway, mari kita belajar terkait dengan peranan apoteker nantinya di Badan POM. Namanya Badan POM tentunya tupoksinya adalah melakukan pengawasan obat dan makanan. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa ketika bergabung dalam kepemerintahan, termasuk bergabung di Badan POM, misalnya suatu ketika bergabung, maka ada hal-hal tertentu yang akan memunculkan kompetisi di antara berbagai disiplin ilmu. Karena ketika masuk dalam suatu pemerintahan, kadang-kadang kondisi sampai saat ini di Indonesia belum seluruhnya the right place. Ya. Kami di masa lalu kami punya rekan, ya, dan beliau dari Fakultas Peternakan menjadi kayak pemberi KIE, Komunikasi Informasi Edukasi terkait pangan. Saya tidak melihat itu sebagai suatu masalah, tetapi saya ingin melihat dari sisi positif bahwa beliau yang tidak punya pengalaman terkait obat dan makanan bisa mengupgrade diri, meningkatkan kemampuan, dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Karena pada dasarnya pengangkatan seseorang di Badan POM dilakukan secara senantiasa sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ada, sehingga tidak ada yang like and dislike, semuanya berdasarkan kompetensi, dan ini tantangan kita ke depan. Ya, kita Badan POM sebagai instansi pemerintah tidaklah mungkin mengatakan bahwa Badan POM ini hanya boleh diisi oleh apoteker, karena peraturan ASN semua diberi kesempatan yang sama, tentunya dengan kriteria yang ditetapkan. Saat ini di lingkungan Badan POM, masa lalu beberapa eselon 1 yang setingkat deputi berasal dari luar Badan POM, bukan apoteker, tetapi bisa menjalankan profesi, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan ini saya ceritakan di pendahuluan ini supaya adik-adik mahasiswa kita tidak hanya membekali diri dengan kemampuan teknis, ya, tetapi bagaimana kita mengembangkan kemampuan-kemampuan lainnya, khususnya yang bersifat non-teknis. Saya ingin sampaikan, kalau kita ahli di bidang obat dan makanan, orang akan mengatakan itu mah biasa, itu disiplin ilmu kita sebagai apoteker. Tetapi yang dituntut dunia pekerjaan, dunia real adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi mengedepankan fungsi-fungsi non-teknis, khususnya bagaimana kita melakukan komunikasi, bagaimana melakukan fungsi manajerial. Karena bagaimanapun ketika menjadi bekerja di apoteker, tentunya suatu ketika akan diberi tanggung jawab secara bertahap, tentunya tidak harus semua menjadi kepala, tetapi karena kalau semua jadi kepala nanti tidak akan cukup formasi yang ada, tetapi minimum memanage, ya, memanage lingkungan, memanage diri dan lingkungan. Satu nilai positif bahwa apoteker ketika bergabung di Badan POM langsung sekarang diangkat jadi pengawas farmasi ahli. Jadi tidak seperti yang lain merangkak dari terampil dulu. Demikian perjuangannya. Ini salah satu kredit poin bagi rekan-rekan kita dari apoteker mampu ditempatkan, dan saat ini kabar gembira buat adik-adik kita, ya, bahwa profesi apoteker itu sudah disetarakan dengan S2 dan langsung dihargai ketika MS itu langsung 3B.
Tidak seperti zaman kami dulu mulai dengan CPNS 3. Itu pengantar ya, supaya tahu bagaimana kondisi, jadi peluang tantangan ya, kabar gembira. Kemudian juga ada tentunya selalu setiap ada suka akan diikuti dengan tantangan. Baik, terkait dengan pengawasan obat dan makanan, ya ini yang dilakukan oleh Badan POM, ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan di dalam pelaksanaannya dibantu oleh 73 unit pelaksana teknis, terdiri dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, salah satunya adalah Balai Besar Pengawas Obat di Samarinda, dengan wilayah kerja Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Khusus di Kalimantan Timur ada satu Lokapom, ya, kantor Badan POM di Kota Balikpapan, karena kompleksitas dan cakupan pengawasan yang demikian luas, maka dibentuk Lokapom di Balikpapan. Demikian juga di Tarakan ada satu Lokapom yang ada di Kota Tarakan dengan wilayah kerja seluruh Provinsi Kalimantan Utara. Karena satu-satunya provinsi yang belum memiliki Balai POM saat ini adalah Kalimantan Utara. Dan untuk mempercepat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, saat ini yang bisa disetujui oleh Menpan adalah pendirian Lokapom. Jadi status Lokapom fungsinya masih kurang karena tidak bisa melakukan, tidak diperlengkapi dengan laboratorium. Tetapi tugas-tugas lainnya pada dasarnya bisa dilaksanakan. Kemudian di samping ada 21 Balai Besar POM, ada Balai POM sebanyak 12 UPT, kemudian ada Lokapom seluruh Indonesia ada 40. Jadi ini totalnya ada 73 unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM yang merupakan garda terdepan di dalam melaksanakan semua program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan POM. Ya, karena Badan POM ini adalah lembaga pemerintah non kementerian, sehingga kita berada di daerah, bukan menjadi bawahan dari pemerintah provinsi, tetapi kita tetap harus berkoordinasi, mendukung dan memperkuat program-program kepemerintahan yang ada di setiap kewilayahan. Nah, ini berdasarkan peraturan Badan POM nomor 26 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Badan POM. Ini secara sepintas saja, struktur organisasinya adalah Kepala Badan POM dibantu oleh 4 deputi 1, 2, 3, 4, yaitu deputi terkait dengan sediaan farmasi, kemudian maaf saya ulangi, deputi terkait dengan obat, narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif, kemudian deputi bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, deputi bidang pengawasan pangan olahan, dan deputi penindakan di Badan POM. Penindakan ini dibentuk satu kedeputian khusus yang menangani kedeputian. Secara teknis, jadi secara teknis Kepala Badan POM dibantu oleh 4 deputi dan diperkuat secara administratif dibantu oleh 2 eselon 1 lainnya, yaitu inspektur utama dan sekretaris utama Badan POM. Itu secara singkat. Kemudian struktur organisasi Balai POM di Samarinda, Balai Besar POM di Samarinda sesuai dengan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan Badan POM. Badan POM, Balai Besar POM di Samarinda termasuk Balai Besar dengan eselonisasi eselon 2 dan dipimpin oleh seorang kepala. Saat ini dipercayakan kepada saya. Tomorrow and the next time saya tidak tahu siapa lagi. Kemudian dalam melaksanakan tugas dibantu secara teknis ada 4 bidang, yaitu bidang pemeriksaan dan sertifikasi, bidang penindakan, bidang informasi dan komunikasi, dan bidang pengujian. Secara administratif, Kepala Balai dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Ini gambaran umum, dan kita di sini mengkoordinir 2 Lokapom, yaitu Lokapom di Tarakan dan di Balikpapan. Ini secara umum saja saya sampaikan. Dasar hukum yang dipakai, yang sering menjadi acuan, tentunya sangat banyak peraturan menteri yang mengatur sebagai untuk mengatur implementasi dari undang-undang, tetapi saya sampaikan secara umum. Undang-undang yang menjadi acuan tentunya nomor 1 yang acuan utama adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.
Kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropika, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan khusus dalam rangka penegakan hukum, ya karena kita juga melakukan proses pro justisia, maka kita juga mengacu kepada khusus untuk pro justisia, maka kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 ini, mohon maaf ini ketinggalan R-nya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian kita juga masih ada sampai hari ini untuk bahan berbahaya, tidak ada undang-undang yang mengaturnya kecuali ordonansi atau undang-undang bahan berbahaya Staatsblad nomor 377 tahun 1949. Jadi ini masih produk zaman Belanda, RIS, Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Kemudian juga masih ada ordonansi obat keras Staatsblad 419 tahun 1949. Kepada adik-adik mahasiswa, melalui ordonansi inilah kita mengenal obat keras daftar G. Daftar G itu singkatan dari bahasa Belanda, G itu singkatan dari bahasa Belanda, gevaarlijk, artinya berbahaya. Ini saya sampaikan supaya rekan-rekan mahasiswa ya paham kenapa obat keras daftar G itu obat keras ya, yang lingkaran huruf K dalam lingkaran merah disebut dengan daftar G karena mengacu kepada Staatsblad nomor 419 tahun 1949. Itu bahasa Belanda ya, gevaarlijk sama dengan berbahaya. Kemudian ini tadi saya katakan bahwa dari undang-undang ini yang menjadi acuan Badan POM ini tentunya semata-mata dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dan untuk itu diperlukan sistem pengawasan obat dan makanan yang full spektrum. Nanti kita lihat bagaimana itu full spektrum. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, tugas Badan POM adalah menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana di Perpres 80 2017 juga disebutkan bahwa yang disebut dengan obat dan makanan terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Jadi inilah kalau disebut obat dan makanan, maka ini mencakup keseluruhan dari sediaan-sediaan ini. Dengan demikian produk yang diawasi oleh Badan POM yang real saat ini adalah produk terapeutik yang terdiri dari obat, bahan obat, termasuk narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Kemudian obat tradisional atau biasa disebut dengan jamu, kosmetik, kemudian suplemen kesehatan, pangan olahan, dan rokok. Khusus untuk rokok, kita melakukan tugas kita yang diberikan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Kesehatan adalah melakukan pengawasan terhadap label dan kualitas atau kadar melakukan sampling dan pengujian terhadap rokok. Adapun tindak lanjut dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Termasuk dengan pengawasan cukai rokok itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sesuai dengan Perpres 80 2017, fungsi Badan POM adalah penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Ya, jadi di sini kita menyusun kebijakan bagaimana pengawasan obat yang dilakukan, dan setelah disusun kebijakannya kita melaksanakannya. Kemudian penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria ini artinya prosedur, syarat, dan tata cara di bidang pengawasan sebelum beredar. Jadi bagaimana syarat yang dipersyaratkan kepada produk dan bagaimana cara mendapatkan izin edar, bagaimana cara persyaratan memproduksinya, ini ditetapkan agar menjadi acuan bagi pelaku usaha dan kepada pengawas. Kemudian juga melaksanakan pengawasan sebelum beredar. Pengawasan sebelum beredar itu dilakukan evaluasi terkait dengan keamanan,
ke mutu dan khasiat dari bahan-bahan yang digunakan. Juga dilakukan pengecekan kesesuaian antara bahan dengan khasiat yang diklaim. Dan output daripada pengawasan sebelum beredar ini adalah berupa izin edar. Dan juga kita melakukan pengawasan selama beredar. Jadi terus-menerus dilakukan pengawasan baik di industri atau di pabrik maupun di sarana distribusi sampai kepada sarana pelayanan. Kemudian juga melakukan mengkoordinasikan mengkoordinir pelaksanaan pengawasan obat dan makan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah. Ketika ke tingkat pusat maka kita melakukan koordinasi. Kemudian ketika di tingkat daerah maka kita mengkoordinir pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Kemudian fungsi lain dari Badan POM adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan. Ini yang banyak kita lakukan kepada rekan-rekan kita di dinas kesehatan atau dinas lainnya terkait pengawasan obat dan makanan. Kita melatih, membimbing, dan menjadi rujukan dari rekan-rekan kita di dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Sehingga ketika kita bekerja di Badan POM, kita harus siap setiap saat ketika rekan-rekan kita dari baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota bertanya tentang terkait obat dan makanan. Dan inilah kita harus memperkaya diri dengan kemampuan teknis sehingga kita tidak gagap ketika stakeholder atau mitra kerja kita bertanya. Kemudian pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Jadi ya terhadap pelaku kejahatan bidang obat dan makanan, kita sesuai tadi yang saya sampaikan di awal, ada di Balai Besar POM di Samarinda ada bidang penindakan dengan tusi utamanya adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Kemudian juga melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM. Ini normatif pengelolaan milik negara ya. Barang milik negara ini harus dikelola dengan baik, harus dipertanggungjawabkan karena setiap saat diaudit. Kemudian pengawasan atas tugas pelaksanaan di lingkungan Badan POM. Itu fungsi yang diamanatkan oleh Perpres 80 tahun 2017 kepada Badan POM. Di dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan POM diberi wewenang yaitu yang pertama menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu, serta melakukan pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melakukan intelijen dan penyidikan. Jadi kita melaksanakan untuk menemukan, memverifikasi adanya laporan atau dugaan pelanggaran bidang obat. Badan POM diberi kewenangan untuk melakukan fungsi intelijen. Ya ini kita sering katakan intelijen ini sama dengan pengawasan tertutup ya. Untuk mencari kebenaran, memverifikasi data, dan kalau itu betul-betul A1 atau terbukti, bukan terbukti ya, patut diduga ada perbuatan pidana terkait obat dan makanan, maka dilakukan penindakan. Penindakan mulai dari pengamanan produk, pemeriksaan saksi, dan ini disebut sebagai penyidikan. Kemudian juga bahwa Badan POM diberi kewenangan untuk memberi sanksi administratif, tetapi tentunya semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan obat dan makanan, saya ingin sampaikan kita senantiasa diperhadapkan dengan tantangan. Yang pertama adalah harmonisasi dan globalisasi. Ya, harmonisasi ini artinya peraturan yang sama, yang universal, yang mengikat beberapa negara. Salah satu contoh saat ini yang mengikat adalah harmonisasi kosmetik, ya. Kosmetik harmonisasi ASEAN. Ya. Kalau sudah terdaftar di negara ASEAN, maka bisa beredar di seluruh wilayah ASEAN itu sendiri. Jadi sisa melakukan pelaporan terkait dengan pemasukan dan pengeluaran produk kosmetik dari dan ke Indonesia. Kemudian terkait dengan harmonisasi dan globalisasi ini, ya tentunya pengawasan semakin kompleks ya karena
pabrik bisa ada di luar negeri, kemudian memasukkan ke Indonesia hanya dalam bentuk notifikasi atau pelaporan. Kemudian peningkatan ya, karena ada harmonisasi, ada globalisasi. Yang globalisasi ini apa yang terjadi di negara lain sangat mudah kita dapatkan di negara kita. Sehingga batas antar negara menjadi sangat tipis akibat dari globalisasi ini. Dengan adanya globalisasi ini, pada satu sisi masyarakat diuntungkan karena mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan obat dan makanan yang dibutuhkan. Tetapi dalam kondisi pengetahuan masyarakat kita yang masih kurang terkait dengan keamanan dan mutu obat dan makanan, maka ini menjadi tantangan bagi kita. Karena melalui globalisasi terjadi kemudahan lalu lintas barang dan jasa, otomatis akan terjadi persaingan yang kuat. Ketika persaingan kuat, ada saja oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi, memproduksi obat dan makanan, tidak memenuhi persyaratan, dan ini kalau tidak diikuti dengan pengetahuan masyarakat yang memadai, tentunya sangat berisiko bagi masyarakat kita. Dan kita ketahui setiap risiko yang dihadapi masyarakat, pada akhirnya menjadi beban bagi pemerintah. Saya kasih contoh saja, dengan banyaknya resistensi mikroba terhadap antibiotika yang ada saat ini, maka jenis-jenis antibiotik yang digunakan tidak lagi hanya berputar di sekitar golongan penisilin, tetapi kita masuk kepada golongan yang baru, golongan ciprofloxacin atau ofloxacin dan lain-lain. Ini semuanya biaya, ya, karena tentunya golongan penisilin dengan produk lainnya, generasi kedua, generasi ketiga, harganya tentunya menjadi sangat mahal, dan ini semua menjadi beban bagi negara. Inilah salah satu kenapa pemerintah terus mendorong gerakan masyarakat hidup sehat agar biaya-biaya yang bisa yang tidak mesti terjadi bisa ditekan. Kemudian terkait dengan peredaran obat makanan ini, tentunya adanya harmonisasi, globalisasi, potensi akan menggerogoti, mengganggu pasar obat makanan dalam negeri. Kemudian juga ada potensi penolakan produk ekspor meningkat, ya, karena persaingannya. Kita lihat sekarang begitu ada residu pestisida, residu antibiotik, yang banyak kloran penikol digunakan pada udang, maka langsung ditolak. Ini bagaimana, ya, memang dikontekskan bahwa ini untuk perlindungan masyarakat, baik masyarakat di dalam negeri ketika impor, maka ketika ekspor, maka untuk melindungi masyarakat negara tujuan. Juga ada tantangan kita, yaitu perubahan demand dari masyarakat kita. Ya, jadi ada kasus-kasus baru, ya, yang baru masuk. Salah satu yang kita hadapi adalah kasus baru saat ini adalah COVID-19. Ada juga back to nature. Back to nature ini kecenderungan masyarakat kita untuk kembali menggunakan bahan alam. Dan ini satu sisi baik, pada satu sisi yang lain bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu yang tidak benar adalah memanfaatkan back to nature dengan memproduksi jamu dan mengandung bahan kimia obat. Kemudian ada juga modern lifestyle. Ini juga menjadi tantangan kita, ya. Dengan salah satu yang paling modern lifestyle sekarang, yaitu kita di rumah saja bisa pesan apa saja dari mana saja, dan kita dari rumah bisa menjual apa saja dari rumah secara online. Peredaran obat dan makanan melalui online tidak dilarang, tetapi harus dilakukan sesuai ketentuan, dan ini menjadi tantangan tersendiri di dalam melakukan pengawasan, karena alamat dan lokasinya kalau sudah menyangkut pelanggaran sering sekali, banyak sekali dirahasiakan. Dan oleh karena itu, kondisi-kondisi perubahan demand ini kita masih diperhadapkan dengan peredaran produk ilegal, ini tentunya produk obat dan makan ilegal dan atau palsu. Kemudian ada juga peningkatan perkuatan, senantiasa kita perkuat UMKM, usaha kecil dan mikro dalam krisis ekonomi, dan ini kadang-kadang menyalahgunakan penggunaan bahan berbahaya baik di dalam kosmetik maupun di dalam pangan. Demikian juga dengan penggunaan bahan kimia obat pada obat tradisional.
dan kita senantiasa khususnya UMKM kita terkait obat dan makanan, higienis, sanitasi di sarana produksi yang masih sangat rendah. Dan ini karena posisi UMKM ini menjadi prioritas pembinaan pemerintah, maka terus-menerus kita harus melakukan pembinaan. Ya, bekerja tiada lelah, tidak boleh lelah, tidak mengenal lelah. Perlu juga diantisipasi walaupun kita belum menemukan hari ini tantangan ke depan, kemungkinan adanya kemudian ini Bapak Ibu, ekspektasi atau harapan publik akan perlindungan senantiasa meningkat. Pada satu sisi mereka mengharapkan terlindungi dengan maksimum, tetapi pada satu sisi pemahaman terkait mutu dan keamanan obat dan makanan juga masih kurang. Ini tantangan kita semua. Kemudian juga ada transnational crime, ya, jadi kejahatan lintas negara. Ini salah satu contoh saja, Carisoprodol yang sudah dilarang beredar di Indonesia, ternyata Badan POM masih menemukan penyelundupan bahan baku Carisoprodol. Carisoprodol, buat rekan-rekan mahasiswa saya sampaikan, dulu digunakan sebagai relaksan otot, dan tetapi karena lebih banyak disalahgunakan untuk para pecandu, maka ini ditarik izin edarnya, dibatalkan izin edarnya agar tidak bisa beredar. Dan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2018 tentang perubahan pengklasifikasian narkotika, maka Carisoprodol sudah masuk di dalam narkotika golongan 1. Kenapa dimasukkan di dalam narkotika golongan 1? Karena ini bisnis besar, dan undang-undang kesehatan kita sulit menjerat ketika mereka bukan produsen, karena bunyi undang-undang kesehatan khususnya pasal 197 mengatakan barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dipidana dengan pidana paling lama 15 tahun. Nah, mengedarkan di sini ketika tersimpan dalam gudang, tentunya ini menjadi sesuatu yang diperdebatkan, debatable, karena ada yang mengatakan itu belum diedarkan, ada juga yang mengatakan mens rea-nya sudah terpenuhi. Dan perlu kita ketahui sedikit pencerahan buat adik-adik mahasiswa, sebuah kejahatan disebut sempurna telah terjadi apabila kita bisa membuktikan mens rea atau motif atau niat. Dan yang kedua, jadi aspek pertama adalah mens rea atau niat. Yang unsur kedua adalah actus reus atau perbuatan. Kalau ada actus reus dan ada mens rea, maka itu sempurna barang siapa dengan sengaja. Karena kalau tidak ada mens rea, jangan-jangan itu hanya kelalaian. Lalai dengan tidak lalai berbeda, karena bahasa hukumnya mengatakan barang siapa dengan sengaja, sehingga harus tidak dengan kelalaian tetapi dengan sengaja melakukannya. Ini saya cerita terkait dengan bagaimana tantangan yang dihadapi di dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, dan tugas dan disitulah peranan para investigator atau ya penyelidik kita dari penyidikan kita, penindakan kita, bagaimana agar pelaku kejahatan ini bisa kita buktikan bahwa kedua unsur yaitu mens rea dan actus reus bisa terpenuhi. Karena namanya penjahat tentunya senantiasa berusaha untuk berkelit agar tidak terjerat dengan hukum. Kemudian permasalahan obat dan makanan, yaitu yang pertama masih beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi syarat. Halo? Masih beredarnya produk pangan yang tidak memenuhi syarat, ya di Badan POM disingkat dengan TMS, yaitu khususnya penggunaan bahan kimia yang dilarang ditambahkan ke dalam pangan seperti formalin, kemudian juga ada boraks, ya blank piger, ya sebagai pengenyal atau perenyah, kemudian rodamin B dan betanililo. Dalam kehidupan sehari-hari, rodamin B dan betanililo adalah kesumba, ya untuk tekstil, tetapi ada yang menyalahgunakannya ditambahkan ke dalam pangan. Masalahnya di sini adalah yang banyak melakukan penyalahgunaan ini adalah industri rumah tangga.
yang menurut Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan ini terus-menerus harus didahulukan pembinaan. Sehingga kita tidak serta-merta melakukan penindakan bagi industri rumah tangga. Tetapi perlu juga diketahui, ada pelaku besar, pebisnis besar terkait obat dan makanan melakukan berkedok sebagai industri rumahan untuk mengelabui. Dan inilah kearifan kebijakan dari penyidik di lingkungan Badan POM bagaimana membedakan ini betul-betul industri rumah tangga pangan atau industri rumah tangga yang berdasi. Jadi pelaku usaha berdasi yang membungkus dirinya seolah-olah industri rumah tangga. Kemudian permasalahan lain adalah meningkatnya produksi atau distribusi kosmetik tanpa izin edar. Ya, ini banyak ditemukan dan barusan akhir bulan lalu kita mengamankan pengiriman kosmetik ilegal dari luar, ya, dikirim dari negara tetangga kita, hampir 1 miliar. Jadi ini pengiriman. Kemudian pengiriman kosmetik ilegal. Ini paling banyak yang diedarkan saat ini adalah terkait dengan perawatan kulit, yaitu lebih spesifik lagi yang mengandung bahan berbahaya adalah krim pemutih, ya, entah itu krim malam, krim siang, ya. Ada juga namanya kosmetik racikan dokter. Mana ada dokter yang mau mengobral profesinya untuk jualan kosmetik yang murah meriah dan melanggar ketentuan. Kemudian beredarnya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat ini perlu terus-menerus dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa obat tradisional efeknya tidak just plain, perlu waktu. Dan untuk ini, karena tuntutan masyarakat yang pengen minum jamu langsung terasa dampaknya, maka dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jamu atau obat tradisional ditambahkan dengan bahan kimia obat. Ada juga kita diperhadapkan dengan overclaim obat tradisional. Ya. Jadi obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan diklaim mampu mengobati semua jenis, hampir semua jenis penyakit. Ya, barangkali kita semua pernah melihat ada jamu suplemen kesehatan dijual, bisa untuk hipertensi, bisa untuk hipertensi, bisa menambah berat badan, bisa membuat langsing. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana satu jenis obat, satu jenis bahan bisa menaikkan tekanan darah, bisa menurunkan tekanan darah. Ini sudah dari situ saja sudah tidak rasional pengobatan itu. Apa klaimnya apa khasiatnya diklaim dari produk itu sendiri? Ini banyak sekali, ya. Kita di Indonesia yang kaya dengan keanekaragaman, tetapi termasuk salah satu negara pengkonsumsi suplemen kesehatan. Mestinya suplemen kesehatan kita, suplemen gizi kita cukup dipenuhi dengan keanekaragaman yang kita miliki. Kenyataannya kita terus-menerus suplemen kesehatan ini termasuk salah satu negara yang mengkonsumsi dalam jumlah besar. Apalagi ketika mulai awal COVID, luar biasa suplemen kesehatan semuanya diborong habis gitu, ya. Ini karena iklan yang berlebihan. Kemudian juga maraknya penjualan produk obat dan makanan secara online. Ini menjual obat dan makanan secara online, memang penjualan secara online ini tentunya suatu keniscayaan, mau tidak mau harus dilaksanakan, diterima. Tetapi sudah ada peraturan Badan POM khusus untuk obat, maka yang boleh melakukan penjualan online akan telah dibuat peraturannya tahun 2020 ini hanya hanya apotek yang boleh menjual atau melayani penjualan obat secara online. Dan adapun obat tradisional, kosmetik, pangan, suplemen kesehatan, karena itu barang produk yang boleh beredar bebas, maka dimungkinkan untuk dijual secara online, tentunya dengan memenuhi ketentuan peraturan. Kemudian rendahnya penerapan cara produksi yang baik. Ini baik itu CPOB ini adalah cara produksi obat yang baik, CPOTB adalah cara produksi obat tradisional yang baik, CPKB adalah cara produksi kosmetik yang baik, dan CPMB cara produksi makanan yang baik. Ini salah satu tantangan kita, ya, kita harus melakukan bimbingan teknis terus-menerus kepada UMKM kita.
Inilah kemudian yang terakhir, permasalahan terkait obat dan makanan, yaitu adanya diversi penyaluran obat, termasuk di dalamnya adalah penyalahgunaan obat. Ya, obat keras daftar G yang semestinya hanya boleh dijual di apotek, kenyataannya ada yang dijual secara online, bahkan bukan saja saat ini obat keras daftar G. Ya, kita pernah mendapatkan berita salah satu public figure tertangkap tangan menggunakan psikotropika yang dibeli secara online. Ini kemudian juga ada penyalahgunaan obat, ya. Salah satu contoh yang marak penyalahgunaan obat ini adalah penyalahgunaan obat bebas, yaitu salah satu yang paling marak itu adalah obat batuk jenis komik. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menuduh komik, tetapi inilah yang menyalahgunakan adalah para remaja dan konsumen kita sendiri. Dan ini tantangan kita, karena obat-obat bebas dan bebas terbatas pada dasarnya boleh diperoleh tanpa resep dokter. Dan inilah tantangannya di sana, bahwa kita sulit membedakan mana pembeli yang berniat menyalahgunakan dan mana yang betul-betul untuk pengobatan atau self medication. Diversi penyaluran obat dan terkait dengan diversi atau penyaluran obat ke sarana yang tidak diperkenankan, ini semua kesalahan apoteker. Ya, saya ingin mohon maaf karena saya juga apoteker, saya berani menghakimi diri saya sendiri. Ya, bahwa ini saya beberapa kali menyampaikan, ya ini beruntunglah para mahasiswa karena belum jadi apoteker, jadi belum bagian dari masalah ini. Terjadinya diversi obat dan makanan obat ini, diversi penyaluran obat ini, saya sering mengatakan kepada rekan-rekan bahwa ini semua karena apoteker. Kenapa saya katakan karena apoteker? Yang memproduksi obat harus penanggung jawabnya apoteker. Yang mendistribusikan melalui PBF, penanggung jawabnya harus apoteker. Yang menjual obat keras daftar G harus apotek atau sarana pelayanan kesehatan. Yang penanggung jawabnya juga harus apoteker. Pengawasnya pun dari Badan POM sebagian besar apoteker. Tetapi masih terjadi penyaluran, nah inilah kesalahan kita bersama, dosa berjamaah. Dan ini saya bukan bermaksud membela diri karena saya berada di Badan POM. Saya mau sampaikan adanya diversi penyaluran obat ini karena ada rekan kita apoteker yang memberi surat pesanan dan menandatangani faktur. Tidaklah ada PBF yang berani menjual obat keras daftar G tanpa pesanan dari apotek atau sarana pelayanan, dan tidak ada yang mau tanda tangan faktur penerimaan obatnya, karena kalau ada yang melakukan itu sama dengan gantung diri. Dan kita ketahui apotek dan sarana pelayanan di wilayah kita demikian banyaknya, sehingga tidak mungkin semuanya faktur diverifikasi satu persatu. Ya, inilah tantangan kita, bagaimana membedakan mana yang potensi didiversikan dan mana yang betul-betul untuk pemakaian sendiri di apotek itu sendiri. Di dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, kita senantiasa ini tentunya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan. Kita mendorong 3 pilar pengawasan obat dan makanan. Pilar pertama adalah pelaku usaha. Pelaku usaha bertanggung jawab dalam memberi jaminan keamanan mutu khasiat dari produk yang diperdagangkan. Kemudian masyarakat, diharapkan masyarakat menjadi konsumen cerdas, sehingga mampu memilih dan memilah obat dan makanan yang akan dikonsumsi untuk melindungi diri sendiri. Dan tugas pemerintah di sini adalah membuat, tadi saya katakan, membuat norma, standar, prosedur, kriteria, melaksanakan pengawasan, memberdayakan masyarakat, memberdayakan pelaku usaha, dan ini agar senantiasa bersinergi di dalam mewujudkan keamanan obat dan makanan. Dan ketika masuk produk ilegal, maka ini menjadi ranah criminal justice system atau sistem penegakan hukum, ya, criminal justice hukum ini baik polisi, kejaksaan maupun Badan POM. Khusus untuk sarana legal ini menjadi domain utama di dalam melakukan pemeriksaan pengawasannya oleh Badan POM, karena kita ketahui beberapa kali rekan-rekan kita di apotek ada yang diperiksa oleh oknum tertentu dari lain, ya.
Ini saya bilang, saya sering sampaikan kalau sekedar memeriksa izin ada atau tidak silahkan. Tetapi kalau melakukan pemeriksaan kebenaran stok, kemudian pengelolaan obat, maka itu saya mau katakan bahwa itu karena produk legal, sarana legal, maka domain Badan POM. Ketika ilegal, maka inilah lintas sektor yang bisa melaksanakan penindakan. Kegiatan utama Badan POM ya terkait dengan fungsi dan kewenangan tadi, maka ini beberapa poin kewenangan kegiatan utama Badan POM yaitu standarisasi dan regulasi. Jadi membuat standar dan peraturan, regulasi, persyaratan teknis terkait obat dan makanan. Kemudian sertifikasi, melakukan sertifikasi sarana baik sarana produksi maupun sarana distribusi sesuai dengan standar pelaksanaan praktek yang baik, good regulatory practices. Kemudian juga kegiatan utamanya memberikan izin edar obat dan makanan, kemudian pengawasan sarana produksi dan distribusi, kemudian pengawasan mutu dan keamanan produk yang beredar, post-market vigilant. Kemudian juga melakukan pengawasan ekspor atau impor bahan baku dan produk obat dan makanan. Jadi bahan baku ataupun produk jadi dilakukan pengawasan tentunya melalui kita bersinergi dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui National Single Window. Dan tugas kita adalah memberikan rilis ya, atau surat keterangan ekspor atau impor. Ketika tidak dilengkapi dengan surat keterangan ekspor impor, maka sesungguhnya pada ekspor impor ini tidak akan dirilis oleh rekan kita di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juga melakukan penyidikan dan penegakan hukum bidang obat dan makanan, dan juga melakukan risk analysis, menganalisa risiko, termasuk komunikasi risiko bidang pengawasan obat dan makanan. Ya, kita menganalisis suatu permasalahan, kemudian ambil keputusan, nyatakan keputusan, dan dikomunikasikan kepada eksternal, kepada masyarakat terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Kemudian juga kita melakukan pemberdayaan masyarakat, baik masyarakat selaku konsumen maupun masyarakat selaku pelaku usaha bidang obat dan makanan. Ini kegiatan utama yang dilakukan Badan POM. Kalau disebutkan satu-satu, nanti satu semester pun belum selesai. Baik, sistem pengawasan obat dan makanan oleh Badan POM yang saya katakan tadi, full spectrum atau bersifat komprehensif, ya. Ini dimulai dengan pre-market control, yaitu mengevaluasi keamanan mutu dan khasiat obat dan makanan yang mendaftar di Badan POM. Kita juga bukan hanya ketika pendaftaran, tetapi karena kita mengetahui ya bahwa cara produksi yang baik itu bukan sesuatu ditentukan pada akhir, tetapi ditentukan oleh proses. Sehingga cara produksi perlu dilakukan penilaian terhadap industri maupun tempat pendistribusian. Dan ini yang kita katakan pre-market evaluasi dalam rangka registrasi. Untuk itu pada pre-market evaluasi sebelum dikasih izin edar atau pre-market evaluasi ini, maka kita di sini dilakukan kajian ya, baik itu evaluasi melakukan evaluasi terhadap data, melakukan uji toksisitas, kemudian uji preklinik dan uji klinik. Ini data-data yang disampaikan di uji toksisitas, uji preklinik dan klinik ini harus disampaikan oleh pelaku usaha. Dan kita melakukan pengkajian. Di dalam membandingkan, di dalam mengevaluasi, mengkaji risiko ini, juga kita harus terus-menerus diperkuat dengan studi literatur. Baik, kemudian juga bukti-bukti ilmiah yang baru, karena kita ketahui penelitian berjalan begitu cepat. Juga perlu didukung ada tidaknya data empiris, kemudian ketentuan yang berlaku di negara lain. Ya, contoh salah satu negara melaporkan ada kontaminasi pada produk cimetidine, maka kita melakukan data tersebut, kemudian kita lakukan evaluasi. Itu pengawasan sebelum beredar, dan ketika beredar, ya ini post market control. Ketika pengawasan selama produk beredar ini,
kita melakukan inspeksi atau pengawasan pada sarana sarprot ini, sarana produksi, sardis ini, sarana distribusi. Jadi terus-menerus kita melakukan pengawasan pada sarana produksi ataupun sarana distribusi. Sarana distribusi di sini, kalau profesi apoteker termasuk di dalamnya adalah sarana pelayanan. Kemudian juga kita melakukan sampling, pembelian sampel, dan uji laboratorium. Ya, ini uji lab ini sebagai konfirmasi terhadap cara produksi yang baik. Kemudian juga melakukan pengawasan terhadap label, brosur dan iklan. Ya, yang ini terus-menerus dilakukan karena kadang-kadang label yang dilaporkan ketika mendaftar, brosur dan iklan berbeda yang digunakan di dalam pasaran ya, ketika sudah beredar. Jadi ini terus-menerus kita lakukan label pengawasan terhadap label, brosur dan iklan. Kemudian surveillance dan melakukan meso ya, melakukan monitoring efek samping obat, termasuk juga monitoring kejadian ikutan pasca imunisasi, kemudian efek meskos, monitoring efek samping kosmetik, dan demikian halnya dengan obat tradisional. Walaupun sampai hari ini belum kita menemukan adanya laporan terkait dengan efek samping obat tradisional. Dan ini ya kita di dalam ini semua full spektrum ini dilakukan untuk melindungi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat, kesehatan masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang TMS tadi saya sudah sampaikan tidak memenuhi syarat baik dari keamanan, mutu maupun khasiat. Juga untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan ilegal. Dan yang paling tantangan terbesar adalah drug abuse dan drug misuse atau penyalahgunaan obat atau kesalahan penggunaan obat. Dan ini kita tindak lanjuti secara proporsional. Ada yang cukup dengan public warning, ada juga yang harus dengan law enforcement atau penegakan hukum. Khusus untuk public warning, kita sampaikan melalui situs Badan POM yaitu www.pom.go.id. Ini ada peringatan publik yang ada di salah satu subsite di website Badan POM. Inilah kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan di Badan POM. Nah ini yang rangkaian pengawasan mulai dari impor ekspor, industri, kemudian dilakukan inspeksi terhadap dan standarisasi terkait dengan good manufacturing practices ya, cara produksi yang baik itu di lini produksi. Dan kita Indonesia Badan POM sudah tergabung di dalam PICS yaitu kerjasama sesama inspektur obat dan makanan, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan pengawasan ke luar negeri. Kita cukup meminta inspektur obat yang ada di luar negeri yang bermitra dengan Badan POM untuk melakukan pengawasan bila mana ada obat yang akan dimasukkan ke Indonesia. Demikian halnya bila ada produk Indonesia yang akan diekspor. Tidak perlu lagi inspektur obat dari negara tujuan datang ke Indonesia untuk melakukan audit di Indonesia. Akan dipercayakan terhadap hasil inspeksi yang dilakukan oleh inspektur Badan POM. Ketika sudah jadi ini produk tentu harus dilakukan evaluasi di dalam tentunya sesuai dengan peraturan ya, bahwa bisa saja di dalam peredaran ada produk yang dicabut izin edarnya. Ya, ada juga yang kita minta untuk menghentikan khusus untuk di area di industri. Ini ada dua yang kita bisa kenakan, yaitu penghentian produksi untuk melakukan perbaikan, atau kita cabut izin edarnya, tentunya sesuai dengan tingkat kesalahan, kemudian tingkat risiko bagi konsumen. Kemudian terkait dengan produk, sanksi yang hukum yang bisa diberikan adalah pembatalan atau pencabutan nomor registrasi. Kemudian ketika di dalam masuk distribusi yang warna hijau ini, ada distribusi, retail, dan masyarakat, kita ikuti dengan inspeksi, pengawasan di sarana distribusi, kemudian sampling dan uji laboratorium. Inspeksi dan sampling hasilnya adalah obat. Sampling itu outputnya adalah obat produk tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Inspeksi outputnya adalah memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi ketentuan.
Dan ini ya terus-menerus kita lakukan regulasi, aturan yang mengatakan bisa kalau ada pelanggaran bisa recalling, artinya barang produk ditarik dari izin, ditarik dari peredaran, bisa juga masih dalam bentuk pencabutan pembatalan izin edar, bisa juga kalau dengan sengaja tadi yang saya katakan melakukan kejahatan bidang obat dan makanan, maka dilakukan pro justisia, tindakan penegakan hukum. Dan ini Bapak Ibu adik-adik mahasiswa, pro justisia ini hanya boleh dilakukan oleh penyidik pengadilan negeri sipil. Jadi nanti para apoteker akan dilatih, apoteker di Badan POM maksudnya, apoteker Badan POM yang akan diangkat sebagai penyidik pengadilan negeri sipil dilatih oleh lembaga pendidikan kepolisian agar bisa mendapatkan SKEP atau surat keputusan selaku penyidik pengadilan negeri sipil. Strategi yang dilakukan di dalam perlindungan masyarakat, yang pertama ada 3 strategi yang kita usung, yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Pencegahan yaitu kita melakukan KIE atau komunikasi, informasi, edukasi, ya KIE, kepada masyarakat. Jadi kita terus-menerus melakukan KIE kepada masyarakat, baik melalui ULPK, ini adalah salah satu unit di Badan Lingkungan Balai Besar POM di Samarinda, atau UPT Badan POM lainnya, yaitu unit layanan pengaduan konsumen. Ya, ini kami menyiapkan ruang khusus sendiri untuk menerima masyarakat yang ingin melakukan pengaduan atau mendapatkan informasi terkait obat dan makanan. Dan ini menjadi salah satu perhatian utama kita agar unit layanan ini betul-betul dilaksanakan dengan baik dan memberi kepuasan ke masyarakat. Ini di ULPK kami sampai mendeklarasikan ketika jam pelayanan dan tidak ada tamu, silakan foto ruangan, laporkan kepada saya, Anda makan gratis, Anda makan siang gratis. Ini sebagai komitmen kami untuk terus-menerus melakukan pelayanan publik secara maksimum. Kemudian juga kami ada gerakan keamanan pangan desa, jadi kita memberdayakan komunitas desa di dalam mewujudkan keamanan pangan. Kemudian ada juga aksi nasional pangan jajan anak sekolah. Aksi nasional ini menjadi aksi nasional karena sudah dicanangkan oleh Bapak Wapres pada tanggal 31 Januari 2011. Dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Kemudian juga kita dalam upaya pencegahan, kita melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Pelaku usaha harus ditingkatkan kemampuannya agar mereka kembali lagi di pilar utama dari 3 pilar pengawasan obat dan makanan. Pelaku usaha sebagai pilar utama di dalam memberikan jaminan quality assurance terhadap produk yang diproduksi atau diedarkan. Kemudian strategi yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan di sini adalah memastikan sarana yang ada itu comply atau memenuhi ketentuan yang ada, baik dari segi sarana, personil maupun produk yang diedarkan. Pengawasan ini dimaksud adalah untuk melakukan deteksi dini bila untuk mencegah terjadinya kebocoran. Dan strategi yang ketiga adalah penindakan. Penindakan ini adalah penegakan hukum, ya. Penegakan hukum artinya dalam artian dibawa ke ranah pengadilan penindakan ini. Dan di sini kita mulai dengan pemetaan rawan kasus kejahatan bidang obat dan makanan, melakukan tindakan pengamanan produk, kemudian melakukan tindakan penyidikan lainnya yang terkait sebagaimana diatur di dalam KUHP, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Nah, ini layanan online Badan POM, ya, ini beberapa semua pendaftaran yang dilakukan di Badan POM itu sudah dilakukan secara online. Dan khusus untuk kepada masyarakat, nomor 1 ini cek BPOM atau BPOM Mobile ini ada 2 aplikasi yang bisa di-download di App Store. Ini untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengecek apakah izin edar yang tertera di suatu produk obat dan makanan betul-betul original atau fiktif. Kemudian Halo BPOM 15533 ini adalah memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengadukan bila ingin melakukan pengaduan terkait obat dan makanan. Termasuk juga bila ingin melaporkan
personil Badan POM yang melakukan kesalahan di lapangan. Ya, jadi kita membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat bila ingin untuk mendapatkan kemudahan ingin melaporkan atau mendapatkan izin edar. Untuk melaporkan pelanggaran atau melaporkan baik produk maupun personil. Kemudian untuk pendaftaran ini ada IB-POM. IB-POM ini dimaksudkan untuk memberi layanan online yang terintegrasi dengan NSW dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka surat keterangan impor, ini SKI sama dengan surat keterangan impor atau surat keterangan ekspor. Ini dilayani melalui IB-POM. Khusus untuk pendaftaran obat, e-registrasi obat ini ada aplikasinya khusus. Ya. Kemudian untuk pangan ada e-registrasi pangan. Kemudian untuk registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan, ya ini disebut dengan ASROD. ASROD itu singkatan dari aplikasi sistem registrasi obat tradisional. Karena registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan di Badan POM menjadi satu, maka menggunakan satu aplikasi. Khusus untuk kosmetik, karena kosmetik sesuai dengan harmonisasi ASEAN, tidak lagi sebagai pendaftaran, tetapi notifikasi, sehingga nomor yang ada pada kosmetik itu adalah nomor notifikasi. Notifikasi sama dengan melaporkan akan memproduksi sediaan kosmetik. Jadi ini aplikasi-aplikasi disiapkan ini semata-mata untuk memberi kemudahan kepada masyarakat. Ini sedikit promosi ya dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Badan POM, maka dari hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Balai POM menerima nilai tertinggi, yaitu sebesar 4,52, dan ini sudah masuk kategori pelayanan prima. Ini beberapa hal yang ingin sampaikan, dan sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kepada, ini bukan kesimpulan, tetapi ini pesan dari saya, apoteker memegang peran strategis pada sistem pengawasan obat dan makanan. Karena apoteker adalah ahli obat, ya tentunya obat di sini adalah obat termasuk obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Beruntunglah adik-adik mahasiswa sekarang masih berstatus mahasiswa, masih banyak kesempatan untuk memperkaya diri dengan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan obat dan makanan. Kemudian apoteker harus mampu menyusun norma standar prosedur dan kriteria terkait obat dan makanan yang baik guna mengoptimalkan perlindungan masyarakat dan penguatan daya saing produk domestik. Jadi kita harus berpikir komprehensif dari segi kemampuan pelaku usaha kita dan dari segi perlindungan konsumen. Sehingga kedua aspek ini harus dikombin agar dibentuk suatu norma standar prosedur dan kriteria yang bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian apoteker perlu membekali diri dengan kemampuan komunikasi massa. Ini tadi saya katakan tadi banyak sekali kita melakukan KIL, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, tentunya harus didukung dengan kemampuan berkomunikasi kepada masyarakat atau orang banyak, dan juga mampu menjaga integritas dalam melaksanakan pengawasan. Ini karena kita sangat dominan, apoteker di lingkungan Badan POM sangat dominan, sehingga ketika sedikit saja melakukan kesalahan, maka ini menjadi sesuatu yang wah ya, sangat luar biasa. Sedikit berbeda kalau non apoteker yang melakukan kesalahan, walaupun kita sama-sama PNS, tetapi karena dominan apoteker, maka kita harus terus-menerus menjaga integritas agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan mencegah persepsi atau ya persepsi yang buruk ya, stigma yang tidak baik bagi apoteker. Karena ya namanya kita pohon ini, kalau di Badan POM apoteker itu, kalau saya tidak mendiskreditkan rekan-rekan yang dari kedisiplinan ilmu lainnya, tetapi kalau di Badan POM ini apoteker ini seperti pohon yang besar. Kalau pohon yang besar itu tinggi, akan selalu banyak diterpa oleh angin. Sedikit berbeda dengan semak ya, karena dia berada di bawah pohon ya, karena
angin pun ya, bahkan roboh pun tidak akan kelihatan. Tetapi kalau satu ranting atau dahan pohon yang jatuh patah, ini akan disorot oleh banyak orang. Dan ini yang saya katakan di sini, kita harus menjaga integritas dalam melaksanakan pengawasan, termasuk di dalamnya melaksanakan tugas-tugas lain. Kemudian pemahaman tentang cara produksi dan cara produksi dan cara distribusi obat dan makanan yang baik sangat diperlukan. Jadi jangan hanya CPOB, tetapi juga perlu CPOTB, CPKB, dan cara produksi makanan yang baik. Kemudian apoteker harus mengoptimalkan kemampuan teknis ya, karena kita sudah disebut sebagai ahli farmasis ya, ahli farmasi, maka semua yang terkait dengan teknis kemampuan ilmiah kita harus maksimum. Dan juga meningkatkan kemampuan non-teknis agar dapat berkontribusi secara maksimal. Berkontribusi secara maksimal di sini adalah mengambil semua peran dan kesempatan yang ada. Karena kita ketahui sekali lagi pada dasarnya ketika menjadi pegawai negeri sipil, kesempatan peluang diberikan sama seimbang dengan seluruh ASN atau aparatur sipil negara. Ini saya ingin sampaikan konsumen cerdas, hidup sehat dengan jadilah konsumen cerdas dan hidup sehat dengan cek kemasan ya, klik ini singkatan dari kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa. Saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh ini, adik-adik mahasiswa pasti sudah sangat paham bagaimana kualitas kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa yang baik. Dan ini bagian terakhir ya, saya ucapkan terima kasih ya. Kami perlu terus-menerus mengingatkan, patuhi protokol di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, patuhi protokol kesehatan, ya. Bahasa kerennya stay at home, ya. Jaga higienis sanitasi, hindari kerumunan massa, dan kalau harus keluar, senantiasa jaga jarak fisik yang aman. Barangkali itu yang saya sampaikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih. Ini adalah layanan-layanan online dari Balai Besar POM di Samarinda. Adik-adik mahasiswa ingin, kalau ada yang terkait dengan obat dan makanan, silahkan mengikuti hal-hal layanan online ini. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada Ibu Nurmita. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Leo. Sangat lengkap penjelasannya tentang ruang lingkup tupoksi dari Balai Besar POM. Mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya, diberi kesempatan dulu. Saya Bu. Saya juga Bu. Silakan satu-satu. Siapa dulu, Bibi? Ya, silakan. Oh iya Bu. Ya saya Bu. Langsung saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Didi Fadila dari Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mulwarman. Yang mau untuk Bapak di sini, yang pertama itu pada di bagian awal itu Pak, di bagian struktur organisasi, menurut Bapak bagian mana yang sangat penting untuk diisi oleh seorang farmasi Pak, dan dalam artian di mana seorang farmasi itu bisa mengeluarkan potensinya secara maksimal Pak, pada posisi apa dari struktur organisasi yang ada di BPOM ini. Kemudian Pak, yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait dasar hukum tadi Pak. Dasar hukum yang di bagian bawah tadi itu kan untuk obat-obat keras itu kan seperti kita lihat masih menggunakan dasar hukum yang tahun 1949 ya Pak ya. Itu sudah lama sekali. Nah, apakah itu masih relevan Pak untuk dipakai menjadi dasar hukum dalam menjalankan BPOM yang sekarang? Sedangkan dari tahun 1949 itu sampai sekarang tentu sudah banyak hal yang terjadi kan Pak dalam dunia, baik itu dalam dunia obat, dunia makanan dan sebagainya. Apakah itu masih bisa dijadikan dasar hukum? Soalnya saya juga sempat lihat itu bahkan istilah-istilah yang dipakai itu di dalamnya itu masih menggunakan istilah-istilah Belanda yang mungkin tidak ada lagi Pak di sistem pemerintahan yang sekarang. Bahkan sistem pemerintahannya juga berbeda kan Pak. Itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leo, apakah mau langsung dijawab atau kita tampung dulu? Boleh ditampung, Bu.
Baik. Silakan. Saya Bu, izin bertanya Bu. Silakan. Baik, perkenalkan Pak, Bu, saya Ihsan dari Prodi Apoteker Farmasi Unmul. Jadi mungkin ada yang saya ingin tanyakan terkait dengan kerjanya BPOM. Mungkin akhir-akhir ini kan di era modern ini itu gampang sekali bagi kita secara pribadi untuk pesan-pesan misalnya seperti kosmetik secara online itu mungkin dari luar negeri gitu. Nah itu kan dari luar negeri itu gimana mungkin mekanisme dari BPOM untuk mengawasi peredaran kosmetik-kosmetik yang seperti itu. Misalnya kayak kita di Tokopedia atau di Shopee kayak gitu Pak, untuk langsung pesan dari luar negeri nih langsung masuk, kan mungkin nggak terawasi oleh BPOM gitu Pak. Mungkin gitu pertanyaannya, terima kasih Pak. Satu lagi silakan. Saya mau bertanya. Saya Bu. Saya Halo. Silakan Wardia. Iya Bu. Nama saya Wardia Adam. Yang saya tanyakan di sini kan tadi Bapak yang jelaskan tentang pengawasan tentang rokok. Apakah ada kasus yang Balai POM temukan terkait kandungan-kandungan yang tidak sesuai? Dan selanjutnya yang tadi terkait mengenai kosmetik Pak, apakah ada pengawas yang staf-staf yang khusus untuk mencari kosmetik yang tidak memiliki izin edar pada penjualan-penjualan online? Oke, kita cukupkan dulu. Disilakan kepada Bapak Leo untuk minta tolong dijawab Pak dari mahasiswa kami. Ya, terima kasih Bu. Ini luar biasa nih. Ini luar biasa nih Kenway saat ini Bu. Zaman kami kuliah kalau disuruh bertanya itu takut malahan. Ini rebutan luar biasa. Saya Bu ya. Ini perubahan yang sangat baik. Saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa ini, jangan bertanya, memang tujuan utamanya adalah mendapatkan jawaban atas sesuatu yang kita belum pahami. Tetapi dalam forum-forum tertentu, pertanyaan itu orang akan menilai siapa yang bertanya. Gitu. Jangan kita, rekan-rekan apoteker nanti jangan terlalu banyak diam. Ya. Tetapi kalau memang tidak mengerti, ya jangan ngomong juga. Saya tidak ingin askum juga ya. Karena saya sangat mendukung ya. Saya sangat mendukung adik-adik mahasiswa, kemudian sejawat apoteker nantinya, kalau terus-menerus mengembangkan diri. Baik, supaya tidak terlalu berpanjang lebar, saya kalau ngomong itu saya lupa waktu. Karena terkait dengan tadi, ini sudah belum ya? Tadi saya share lagi nih. Oke, terkait dengan pertanyaan dari Didi Fadila, terkait kalau di tingkat pusat ya, kedeputian ini 1, 2, 3 ya, deputi bidang pengawasan narkotika, deputi bidang pengawasan obat tradisional, deputi bidang pengawasan pangan, ini diisi oleh apoteker ya. Saya yogyanya apoteker, yang deputi bidang pengawasan obat dan makanan, apoteker bersaing dengan dari teknologi pangan, dari pertanian dari pangan ya. Intinya seperti itu, karena bukan hanya kita yang ekspert, tetapi khusus dalam 2 deputi ini dinominasi oleh apoteker, dan ini mestinya ya. Tetapi saya mau sampaikan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, maaf, ulangi, tidak ada kriteria bahwa dia harus apoteker ya. Karena pendidikan persyaratan harus ketika rekrutmen yang seleksi terbuka, persyaratan itu harus dibuat terbuka gitu, tidak boleh mengikat dan menjurus ya, harus ada persaingan yang bebas, seimbang persaingan antar berbagai disiplin ilmu. Paling di situ kriterianya berpengalaman melakukan pengawasan obat dan makanan ini di bidang ini ya. Karena kalau di deputi 3 berpengalaman melakukan pengawasan di bidang pangan olahan. Jadi ada 2 kedeputian di tingkat pusat yang sampai hari ini masih dinominasi dan sangat sulit diintervensi oleh disiplin ilmu lainnya.
Tetapi saya suatu saat ini, yang pertanian air ini, ketahanan pangan air ini, teknologi pangan ya, ini mulai mengembangkan obat tradisional ya. Jadi mereka mengembangkan menurut saya di luar dari itu kedisiplinan pokok ya, kedisiplinan ilmu yang pokok. Dan ini suatu ketika kalau kita tidak mengembangkan diri, suatu ketika jabatan ini tidak menutup kemungkinan akan diraih oleh orang lain. Saya mau sampaikan kepada adik-adik mahasiswa karena Badan POM adalah jabatan yang terbuka. Ya, saat ini Kepala Badan POM adalah background-nya adalah ahli di bidang teknik penyihatan lingkungan. Kita tidak bisa menolak karena peraturan tidak ada yang mengatakan ketika sudah PPNS tidak ada yang diwajibkan bahwa ini harus apoteker. Kemudian di lingkungan organisasi Badan POM di Balai Besar POM di Samarinda, yang apoteker ini ya mestinya dimainkan oleh apoteker di bidang pemeriksaan dan sertifikasi. Tetapi di Balai Besar POM di tempat lain yang bukan di Samarinda ada yang diisi oleh bukan apoteker, dari sarjana hukum. Ya. Kemudian juga dengan bidang penindakan ini akan bersaing ya, antara hukum dan apoteker. Kemudian di pengujian, nah ini menjadi sangat dominan pengujian di sini ya, dari apoteker. Dan ini saya dari segi teknis kita harus kuat di sini agar tradisi yang terjadi ini terus-menerus dipertahankan. Demikian halnya dengan bidang informasi dan komunikasi. Tetapi bidang informasi dan komunikasi harus diisi banyak ilmu. Karena di sana ada terkait dengan obat dan makanan, ada dari segi obat, ada dari segi mikrobiologi, ada dari segi teknologi proses, dan ini kita perlu disiplin ilmu. Tapi sampai hari ini yang kita angkat sebagai kepala bidang informasi dan komunikasi dari apoteker. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan pada dasarnya tak ada satupun peraturan yang mengatakan bahwa jabatan di lingkungan Badan POM harus berpendidikan apa gitu ya. Semuanya sekali lagi karena kita tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maka dibuat secara terbuka. Itu terkait dengan itu. Kemudian Kepala Balai POM ini yang kepala sampai hari ini semuanya dari farmasi ya, dari 33 Balai POM di seluruh Indonesia ada satu yang bukan apoteker tetapi background-nya dari farmasi. Ya. Inilah yang saya katakan tadi bahwa tidak ada aturan yang mengatakan tidak boleh ya. Semua harus dibuat bersaing bebas ya. Jadi itu yang terkait dengan struktur organisasi. Dan ini sekali lagi saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa ya, persaingan makin ketat. Jangan sampai, mohon maaf saya bahasakan bahasa kampung, ayam dalam kurungan ini masih direbut oleh kompetitor kita. Ini akan terjadi kalau kita tidak terus-menerus mengembangkan diri. Ya. Bagaimanapun masa depan Badan POM ini akan di Badan POM ini dan di mana saja itu akan selalu regenerasi. Ya, kami apalagi saya ini sebentar lagi pensiun akan diisi oleh generasi di bawah kita dan itu akan berproses. Jadi saya mengatakan masa depan Badan POM terletak kepada para mahasiswa yang sedang mengambil profesi apoteker saat ini. Kalau tidak mampu mengembangkan diri, mengambil peran yang maksimum nantinya, ya jangan salah suatu ketika yang direbut oleh orang lain. Ya. Saya kasih contoh saja karena kita kurang kuat di tingkatan yang lebih tinggi, ya sudah berapa kali, sudah 2 periode Kepala Badan POM diisi oleh dari luar ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan dari mana saja dibolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi ini menjadi tantangan bagi kita semua tentunya untuk kalau ada yang lemah saat ini kita kembali perkuat, yang sudah kuat kita pertahankan. Ya, dan sekali lagi masa depan peranan apoteker di lingkungan Badan POM terletak kepada calon apoteker yang ada saat ini. Ya, apoteker-apoteker yang ada di Badan POM suatu kelak akan pensiun. Tidak ada orang yang tidak pensiun. Suatu ketika pasti pensiun. Kemudian terkait dengan ordonansi, ya ini pertanyaan yang baik. Saya mau sampaikan sudah 10 tahun draft undang-undang pengawasan obat dan makanan kita ajukan ke DPR RI sampai hari ini belum dibahas. Sudah 2 tahun terakhir ini masuk dalam
program legislasi nasional Prolegnas, tetapi belum sempat dibahas. Tahun ini dijanjikan akan dituntaskan, mudah-mudahan janji DPR RI yang ada di Jakarta bisa dipenuhi. Karena kalau ditanya pertanyaannya masih relevan atau tidak relevan, sangat tidak relevan. Ya, makanya di dalam bila ada pelanggaran obat dan makanan, kita lebih saat ini menggunakan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Khusus dalam hal penindakan diatur di pasal 197. Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar, dipidana dengan pidana setinggi-tingginya 15 tahun dan ada denda 1,5 miliar. Itu yang sering kita pakai. Karena kalau ordonansi bahan berbahaya, ordonansi obat keras, ordonansi 419 tahun 49 itu sanksi pidananya bisa berupa denda 5.000 gulden. 5.000 itu kalau dianukan 10 juta rupiah barangkali atau 1 juta rupiah saat ini. Saya kurang hafal kurs. Dan sanksi kurungannya maksimum 6 bulan, sehingga dulu itu daftar G zaman awal saya menjadi PNS itu merupakan tindak pidana ringan. Ya. Dan inilah terkait, tetapi kita harus membuktikan bahwa ini ilegal ya, karena bahasanya norma hukumnya mengatakan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar. Khusus untuk di versi penyaluran obat itu bisa dikenakan dengan pasal 198 Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 ya, pasal 198, tetapi itu bukan merupakan perbuatan pidana yang akan tidak bisa divonis dengan kurungan badan, karena di situ dikatakan dendanya sanksinya adalah denda setinggi-tingginya 100 juta rupiah. Ya 100 juta itu ancaman tertinggi, tetapi kan vonis kita tidak bisa mengintervensi pengadil yang ada di pengadilan ya, hakim ya. Kemudian dari Wahyu Ihsan, pengawasan online ya. Ini pengawasan online khusus di ya selalu di mana saya bertugas, karena ini saya sudah beberapa kali pindah. Untuk melakukan pengawasan online ini tantangannya besar karena kita tidak berhadapan dengan pelaku usahanya, ya kita hanya berhadapan dengan akun-akun yang setiap saat bisa dimatikan, bisa dinonaktifkan, bentuk baru lagi. Saya selalu membentuk tim khusus ya. Saat ini kami membentuk cybercrime yang saya bentuk tim khusus, tetapi tidak menjadi struktur karena tidak boleh menjadi struktur. Mungkin ke depan akan menjadi struktur karena saat ini sedang diusulkan adanya direktur cybercrime obat dan makanan. Tapi karena belum disetujui oleh Menpan, maka nomenklatur itu belum boleh dipakai. Tetapi selalu kita membentuk, saya pribadi dan umumnya tentunya semua unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM membentuk pengawasan di penjualan online. Khusus untuk pengiriman dari luar negeri, kita memperkuat kemitraan dengan Bea Cukai. Ya, karena kosmetik ini tidak dimaksudkan untuk pemakaian sendiri, ya. Kecuali oleh importir. Importir boleh memasukkan kalau sudah terdaftar di Indonesia. Kalau untuk pemakaian pribadi tidak diizinkan, karena kosmetik bukan merupakan sesuatu yang berbahaya bila ditunda. Ya, dan kosmetik tidak ada yang mengobati, hanya untuk meningkatkan apa yang sudah baik saat ini, sehingga tidak dimungkinkan untuk membeli dari luar. Dan kita terus melakukan pengawasan ini yang saya katakan tadi, yang kosmetik yang diimpor didatangkan dari luar negeri yang akhir bulan kemarin kita tangkap hampir 1 miliar itu dikirim lewat ekspedisi. Ya, jadi kita kerja kemitraan dengan kantor pos, dengan ekspedisi, dengan Bea Cukai, dengan angkatan laut yang banyak bergerak di laut ya, di Pol Airut. Ya, kita juga bermitra supaya komunikasi jalan ya. Dan laporan ini bagaimana kuatnya komunikasi yang kami bangun di Kaltim dan Kaltara. Informasi awal masuknya kosmetik ilegal dari luar ini akan diedarkan ini, informasinya justru kita dapatkan dari Angkatan Laut dan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai Kanwil Kalimantan Timur. Jadi ini kita lakukan seperti itu. Karena setiap produk obat dan makanan yang dikirim
sesuai dengan perjanjian kerjasama kita dengan jasa pengiriman, wajib mendapat rilis dari Badan POM sebelum diserahkan kepada pelaku usaha. Dan kalau kita mencurigai mengandung narkotika, ya kita minta penerimanya untuk melakukan pengujian dengan biaya sendiri. Dan itu terkait dengan pengawasan penjualan secara online. Kemudian pengawasan terkait dengan rokok ini pernahkah ditemukan hasil ujian tidak sesuai? Pasti. Ini pengujian dilakukan karena ada indikasi terjadi pelanggaran dan itu semua kita laporkan kepada Kementerian Perindustrian Perdagangan untuk ditindaklanjuti di dalam bentuk penarikan dari produk. Jadi sudah banyak produk yang ditarik dari peredaran karena tidak memenuhi syarat. Jadi kalau dikatakan ada yang tidak memenuhi syarat pasti ada selalu ya. Walaupun ya artinya begini, cukup sering kita menemukan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan jalan keluarnya kalau itu tidak disengaja maka itu dilakukan perintah penarikan dari produk dan dimusnahkan. Ya. Kemudian pengawasan online ya ini terus-menerus kita lakukan pengawasan online termasuk dari situs-situs ya. Sepanjang pandemi COVID-19 ini ada sudah 10.000 lebih situs yang di take down. Ya sudah 12 ribuan kalau saya tidak salah ingat situs yang di take down. Tetapi karena ini mereka semua menganut jiwa patriotisme pahlawan kita, gugur 1 tumbuh 1000, kita take down 12 ribuan, yang muncul ratusan ribu ya. Ini coba dalam berusaha, dalam belajar giatnya seperti ini, pantang menyerahnya seperti ini yang perlu diapresiasi. Ya, saya ingin sampaikan selama berapa bulan ini pandemi COVID-19 sudah lebih 12.000 situs yang kita take down. Ya, bukan kita yang take down ya, dilakukan oleh Kementerian Koordinator Informasi dan Komunikasi Menkominfo dan atas usul Badan POM. Jadi sudah lebih 12.000, sudah cukup banyak situs-situs, tetapi kenyataannya begitu mudah kita buka Instagram, Facebook ya, dan khusus kalau obat ya, kita mudah melakukan pengawasan secara online. Karena kita bisa menggunakan mesin pencari, menggunakan merek, menggunakan khasiat akan ketemu. Karena setiap obat yang diiklankan pasti akan diikuti dengan khasiat atau kandungan. Sehingga di search dengan nama generik akan muncul nama-nama walaupun obat dengan merek dagang atau merek paten. Ya. Tetapi kalau sudah masuk kosmetik, masuk obat tradisional, masuk ke pangan yang ilegal ini sangat sulit bagi rekan-rekan kami yang melakukan patroli cyber karena tidak ada kata kuncinya ya. Sedikit tertolong kalau kosmetik biasanya kita bilang pemutih atau whitening, pencerah itu akan keluar dari produk kalau kita menggunakan mesin pencari di dunia maya. Tetapi kalau sudah masuk pangan, wah ini sangat sulit obat tradisional apalagi. Karena tidak akan ada yang mengatakan obat tradisional saya mengandung bahan kimia obat, pasti diam-diam. Ya bahkan ada yang seperti yang kami amankan tangkap di Balikpapan di Instagramnya dan di media sosialnya mengatakan sudah terdaftar di Badan POM. Ya kita amankan barangnya mungkin 500-an juta, ternyata tak satu pun produknya yang memiliki izin edar dari Badan POM. Ya, jadi masyarakat tidak tahu, dia kan masyarakat kita selaku konsumen hanya membaca informasi yang ada di media sosial sudah memiliki BPOM. Kemudian kita dalam pengembangan kasus ternyata tidak ada produknya yang memiliki izin edar. Jadi itulah kondisi yang terjadi di marketplace ini. Ya, ini tentunya apoteker ya kita selaku apoteker calon ya adik-adik mahasiswa calon inspektur obat dan makanan tidak bisa lagi hanya paham terkait dengan obat dan makanan secara teknis. Tetapi bagaimana melakukan patroli cyber ya, memanfaatkan mesin-mesin pencari untuk berselancar di dunia maya. Kalau gaptek kayak saya nggak kerja apa-apa kita jadinya gitu ya. Jadi ini salah satu tantangan kita ke depan ya. Dan saya yakin para mahasiswa sudah sangat paham ya. Ya jangan cuma main Facebookan, main apa gitu ya, cari perkayalah diri ya. Kalau kemampuan teknis obat dan makanan itu bahasanya kalau saya itu fondasi kita sudah harus miliki itu. Tetapi kan kita supaya bagus ya kita harus diperbaiki aksesorisnya. Ya seperti rumah lah.
kemampuan teknis di bidang obat dan makanan itu adalah fondasi bagi kita. Tetapi bagaimana rangka, bagaimana atap, bagaimana koridor dan lain-lainnya itu sangat mempengaruhi penampakan dari rumah itu sendiri. Dan ketika penampakannya bagus, tentunya nilainya tinggi. Dan ketika nilai kita tinggi, disitulah kita bisa meraih peran strategis di tempat kita bekerja. Ya barangkali itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Leo. Sangat banyak yang disampaikan dan waktu kita tinggal 2 menit tidak memungkinkan untuk tanya jawab lagi ya untuk rekan-rekan mahasiswa. Jadi mungkin kita cukupkan kita tanya jawab hari ini. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir supaya kita bisa jalan-jalan ke BB POM Samarinda dan lebih banyak bisa silaturahim dengan BB POM Samarinda. Ya, Bu. Mungkin nanti juga PKPA dan seterusnya. Iya, kami belum bisa menerima PKPA ini karena Ya betul Pak. kami WFH-kan sebagian karena tidak boleh menghindari kerumunan massa yang Iya tidak betul. kecuali penguji kami yang wajib masuk karena nggak mungkin menguji dari rumah. Dan Iya itulah betul kenapa Pak. sampai hari ini semua permohonan PKPA sampai saat ini kita pending dulu gitu. Iya betul Pak. Kecuali kalau mau Kondisi- PKPA secara online ya kami siap layani gitu. Oh gitu ya Pak ya. Nanti Ya, coba kami kalau komunikasikan secara online ya bisa kita KSPA. lakukan. Ya, Nanti kami PKPA coba. secara online ya, kita bisa lakukan gitu. Baik Pak. Oke Pak Leo, terima kasih banyak ilmu dan inspirasinya tadi sangat luar biasa, sangat beruntung hari ini saya juga hadir di dalam bersama mahasiswa PSPA Unmul. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Kami cukupkan Pak, terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dari kami secara teknis ataupun secara langsung. Baik, kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Pak Bu. wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu. Mohon izin live. Baik Pak. Dan